Cuba kawan-kawan tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah Dia berikan. Akhirnya kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting dalam rangka presentasi proposal kewirausahaan dari kelompok 1 mata kuliah pengantar kewirausahaan seksi 0747 dengan dosen pengampu Ibu Evni Ceria SPD MPDE, di mana dalam hal ini kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Wahid NIM 206001, Arif Syah Hakim dengan NIM 20087225, kemudian ada Anissa Khairani dengan NIM 20053005, kemudian ada Anissa Melani dengan NIM 20053003, kemudian ada Angela Revianti dengan NIM 20053002, dan terakhir ada Atika Ananda Murti dengan NIM 206004. Baiklah, dalam hal ini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan usaha, yaitu usaha kuliner roti buaya. Maka dalam hal ini materi pertama akan disampaikan oleh Atika Ananda Murti mengenai proses administrasi usaha yang akan kami jalankan. Kepada Atika kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai proses administrasi usaha. Suatu kegiatan usaha akan berjalan dengan lancar jika dalam pengaturan administrasi usaha dapat tertera dengan baik. Adapun kegiatan pengaturan administrasi usaha yaitu yang pertama, membuat catatan usaha, yang kedua, membuat catatan mesin, produksi, dan peralatan usaha, yang ketiga, membuat catatan mengenai keuangan usaha, yang keempat, membuat catatan tentang hasil produksi, yang kelima, membuat catatan konsep pemasaran dan volume penjualan para konsumen yang sudah menjadi langganan dan partner usaha. Yang keenam, membuat catatan surat menyurat penjualan kegiatan administrasi kantor. Membuat catatan surat menyurat penjualan. Kegiatan administrasi kantor ini merupakan fungsi dalam usaha yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasi pekerjaan untuk dapat memaksimalkan pekerjaan yang bersifat ketetausahaan ini. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan administrasi usaha. Baik, hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Atika mengenai materi proses administrasi tadi telah dijelaskan. Terima kasih kepada Atika. Maka setelah ini mengenai upaya pengembangan dan ketahanan usaha, bagaimana cara mengembangkan usaha yang akan kita mulai ini, maka akan disampaikan oleh Angela Revianti. Pada Angela kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan dan ketahanan usaha. Dalam rangka membantu meningkatkan ekonomi untuk kami sebagai mahasiswa, diperlukan usaha yang bersifat agresif, kreatif, penuh perhitungan, dan berorientasi pasar. Usaha diharapkan mampu memberikan peluang kerja sampingan bagi kami para mahasiswa. Kondisi perekonomian makro yang memaksa harus menganggur akibat tidak adanya kesempatan bekerja atau terkena PHK, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Tujuan dari pengembangan usaha itu sendiri ada dua, yaitu dari aspek ekonomi dan dari aspek sosial. Dari aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan, adapun aspek sosial adalah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi pengangguran. Dari pengamatan data usaha diantaranya untuk ketahanan usaha yaitu 1. Usaha dan produk yang dirancang harus mempunyai kelebihan. Yang kedua, meningkatkan kualitas usaha yang akan dibuat.
Yang ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan anggota kerja. Yang keenam, mendorong pembuatan produk yang inovatif. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan usaha ke depannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Angela yang telah memaparkan dan menjelaskan mengenai bagaimana proses atau usaha dalam mengembangkan usaha ini nantinya. Kemudian selanjutnya, setelah upaya pengembangan, masuk kita kepada penjelasan mengenai cara pembuatan roti buaya ini, bagaimana cara produksi dan cara pembuatannya, maka akan disampaikan oleh Anissa Melani. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Baiklah, kita akan masuk kepada cara pembuatan roti buaya. Langkah pertama yaitu masukkan untuk tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, susu bubuk, ragi instan, sofalfaga, kuning telur, air es, gula pasir, susu cair, dan putih telur. Campur semua bahan menjadi satu, kemudian uleni hingga kalis. Yang kedua, masukkan untuk margarin, garam, mentega, butter soup milky, dan vakum sambil terus diuleni sampai adonan menjadi kalis dan juga elastis. Bentuk menjadi bulat serta diamkan selama 30 menit sampai adonan mengembang berubah 2 kali lebih besar. Yang ketiga, kempiskan adonan, lalu potong dan timbang adonan sesuai selera, diamkan adonan kembali hingga 15 menit. Yang keempat, selanjutnya bisa menggulung taurol adonan lalu bentuk adonan menyerupai hewan buaya. Yang kelima, oleskan loyang dengan margarin hingga merata, letakkan adonan roti buaya di atas loyang, diamkan hingga kurang lebih 60 menit, setelah itu olesi menggunakan susu evaporated hingga merata. Yang keenam, bisa memasukkan loyang ke dalam oven dan panggang dengan suhu 190 derajat Celcius selama 30 menit sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan saat masih panas bisa mengolesi dengan mentega, hias sesuai selera. Dan yang terakhir, sajikan roti buaya dan siap dinikmati. Terima kasih kepada moderator dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Anissa Melani telah menyampaikan bagaimana cara pembuatan dari roti ini. Maka selanjutnya kita masuk kepada alasan membuka usaha dan juga bagaimana rencana usaha ke depannya yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama mengenai alasan membuka usaha. Apa sebenarnya alasan kami dalam membuka usaha ini? Tentu ada beberapa macam. Bahkan kami sebagai pemula juga memiliki alasan bagaimana membuka usaha ini. Jadi alasan yang pertama itu tentunya untuk rancangan ini kami rancang rancangan usaha ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan, pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Efni Ceria, SPD MPDE. Kemudian alasan yang kedua yaitu tentunya kami sebagai mahasiswa yang aktif, tidak mau senantiasa membebani kedua orang tua kami. Kami juga memiliki keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri, mempunyai pemasukan sendiri, meskipun itu tidak banyak dan juga tidak besar, setidaknya kami bisa mempunyai penghasilan sendiri untuk kebutuhan kami sehari-hari. Apalagi kami sebagai mahasiswa tentunya memiliki tanggungan pendidikan untuk mengurangi beban kedua orang tua, maka kami berencana dan juga berdiskusi untuk membuka usaha ini. Kemudian selanjutnya, apa alasan kami membuka usaha roti buaya ini? Yang pertama tentunya roti buaya ini kan sangat jarang kita temui di Kota Padang ini, karena roti buaya ini berasal dari suku Betawi, dari Pulau Jawa sana. Tentunya juga karena pandangan orang-orang bahwasanya roti buaya ini hanya untuk adat Betawi, hanya untuk upacara adat, maka kami coba ubah usaha itu dengan melihat peluang bahwa
usaha ini bisa dikembangkan menjadi modern dan juga tidak semata-mata untuk adat saja. Maka dibuat dengan kemasan dan juga rancangan yang sedikit modern dengan berbagai varian rasa, bukan hanya untuk adat. Maka itu adalah salah satu alasan kami. Dengan langkanya produk roti buaya ini di Kota Padang, maka kami melihat peluang itu. Itulah alasan kami membuka usaha ini. Kemudian selanjutnya rencana usaha. Tentunya dalam merancang sebuah usaha harus ada rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada rencana, maka usaha tersebut akan amburadul dan berpotensi gagal. Bahkan yang sudah direncanakan pun banyak yang gagal dalam perencanaan dan pembukaan sebuah usaha. Karena dalam memulai sebuah usaha itu sangat sulit. Bagaimana mensosialisasikannya itu sangat sulit. Maka kami mempunyai rencana-rencana usaha. Salah satunya yaitu kami membuka usaha ini dengan rancangan sedikit bersifat milenial karena dia roti buaya. Di kalangan milenial tentunya sangat sering disebut-sebut kata-kata buaya, maka kami melihat peluang itu. Kemudian selanjutnya rencananya kami akan membuka sebuah kedai kecil ataupun grosir untuk usaha roti ini. Kemudian juga kami sebarkan dan juga distribusi kepada warung-warung di sekitar Kota Padang yang dalam hal ini supaya orang-orang bisa mengenal dahulu bagaimana roti itu dari kalangan yang terendah sampai kalangan yang tertinggi. Itu salah satu rencana kami. Juga kemudian rencana selanjutnya yaitu dengan memasarkan dan juga mensosialisasikan usaha ini melalui media online seperti Instagram, Facebook, WA, dan juga yang lainnya. Dengan relasi yang luas, teman-teman yang luas, maka dengan media sosial ini sangat berpotensi juga memudahkan kami dalam merancang usaha ini, dalam mengenalkan usaha ini kepada orang-orang sekitar. Karena dalam membuka usaha baru, mensosialisasikan itu yang susah. Bagaimana mengenalkan kepada orang-orang, itulah salah satu hal yang paling sulit. Terima kasih, itu mengenai alasan kami dalam membuka usaha ini dan juga rencana-rencana kami ke depannya. Baiklah, selanjutnya ada proses produksi. Bagaimana proses produksi dari roti ini, apa saja bahan-bahannya, maka akan disampaikan oleh Anissa Khairani. Kepada Anissa kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan proses produksi dalam pembuatan roti buaya. Adapun bahan-bahan dalam pembuatan roti buaya, yang pertama ada tepung terigu protein tinggi dengan sebanyak 6 kg dengan harga 72.000, tepung terigu protein sedang sebanyak 6 kg dengan harga 60.000, susu bubuk sebanyak 4 kg dengan harga 60.000. Selanjutnya ada ragi instan sebanyak 5 buah dengan harga 10.000, telur ayam sebanyak 30 butir dengan harga 60.000, soft talvaga sebanyak 4 kg dengan harga 44.000, gula pasir sebanyak 5 kg dengan harga 25.000, susu cair sebanyak 200 ml dengan harga 25.000. Selanjutnya ada margarin sebanyak 5 kg dengan harga 40.000, garam sebanyak 1 bungkus dengan harga 2.000, mentega sebanyak 3 kg dengan harga 18.000, butter submil sebanyak 3 kg dengan harga 45.000. Selanjutnya ada bakom sebanyak 1 kg dengan harga 15.000. Jadi total seluruhnya ada 481.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Khairani telah menyampaikan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti buaya.
Nah, salah satu juga alasan kami membuka ini karena usaha ini tidak terlalu mahal. Dengan modal sedikit kita sudah bisa memulai usaha ini. Maka kami rancanglah usaha ini karena tidak terlalu mengeluarkan biaya yang mahal. Kemudian selanjutnya mengenai pemasaran yang akan dilakukan nantinya dan juga pelayanan kepada pelanggan dan juga analisis SWOT dari rancangan usaha ini yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Arif Syah Hakim. Kepada Arif kami persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan pemasaran. 1. Grosis. 2. Kedai kecil. 3. Penjualan online. 4. Warga sekitar. Yang selanjutnya pelayanan kepada pelanggan. Di dalam mencoba memulai sesuatu bidang usaha, yang paling penting memang mempelajari mengenai pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan dan konsumen yang datang kepada kita. Memberikan pelayanan prima bisa menjadi nilai tambah agar konsumen atau pelanggan mendapat servis yang baik. 1. Memberikan senyuman kepada pelanggan atau konsumen. 2. Mempersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan. 3. Memberikan menu sambil bertanya apa pesanannya. 4. Bisa bersifat sabar dalam melayani setiap pelanggan. Yang selanjutnya, analisis SWOT. 1. Strike, kekuatan. Produk yang kami rancang masih sangat sedikit di daerah Kota Padang dan bahkan bisa dikatakan langka karena berasal dari luar daerah Kota Padang. Bahan baku juga mudah didapatkan dan simpel. 2. Wax snack, ada kelemahan. Kami masih belum memiliki pengalaman dalam usaha ini. Sangat minim pengalaman. Tentunya karena masih baru dalam hal kewirausahaan, apalagi di bidang kuliner seperti ini. B. Kuliner. Ini sangat langka, bahkan mungkin belum dikenal di daerah pemasaran, karena produk kuliner ini berasal dari Betawi, sehingga sangat sulit untuk memulai usaha ini dan mungkin sangat sulit untuk memperkenalkannya. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang. Merupakan wirausaha yang masih sedikit di daerah pemasaran yang akan kami lakukan, sehingga pelanggan bisa penasaran dia dan ingin mencoba roti buaya ini. Keempat, threat atau ancaman. Agak sedikit sulit karena banyak orang yang berpikiran bahwa roti ini hanya dipakai untuk sebuah acara dalam adat Betawi. Baiklah, ini saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Arif Syah Hakim yang telah menyampaikan mengenai pemasarannya, bagaimana pelayanan dan juga analisis SWOT mengenai rancangan usaha ini. Baiklah, ibu dan kawan-kawan, itulah mengenai presentasi dari proposal wirausaha yang telah kami rancang. Dalam artian ini masih rancangan. Kedepannya kalau ada kesempatan kami akan memulai usaha ini. Demikianlah mengenai presentasi ini. Kami tentunya banyak kesalahan dan juga kehilafan dalam pengucapan atau tingkah laku. Kami mohon maaf. Dari kelompok 1, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi proposal wirausaha. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.